Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia, yang mana seperti biasanya pada Sabtu pagi kita akan memulai kajian kita dengan pembacaan kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan kitab Tauhid ini, kita telah selesai dari bab yang dibuat oleh al-muallif, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Bab di mana penulis menjelaskan dengan ayat dan hadis tentang batalnya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bab yang berikutnya, yaitu pada bab yang baru, ini insyaallah ta'ala adalah kajian kita pada pagi hari ini, kita akan masuk pada pembahasan yang lebih spesifik lagi, yaitu bahwa apapun selain Allah Azza wa Jal, apabila diibadahi adalah batil. Dan bahwasanya selain Allah Azza wa Jal, bagaimanapun dahsyatnya dia, hebatnya dia, dan seberapa tinggi apapun kemuliaan dia, bahwa dia tidak layak untuk diibadahi. Termasuk malaikat, termasuk para malaikat yang dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini Allah Subhanahu wa taala dibawakan di sini ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal tentang para malaikatnya, bahwasanya mereka adalah makhluk marbub. Mereka itu adalah makhluk Allah dan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya mereka itu para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. Dan tapi kendati demikian, la yu'bad, tidak diibadahi. Maka apabila jelas bagi kita bahwa para malaikat la yu'bad, la tu'badun, mereka tidak berhak untuk diibadahi, maka apalagi selain dia, yaitu selain daripada mereka, dari para makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang tidak sampai kemuliaannya seperti halnya para malaikat, dari para anbiya atau dari para tentunya
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala al-akharun yang lainnya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dari kuburan-kuburan yang diagungkan, makam-makam yang dikeramatkan, dan yang lain sebagainya yang diibadahi selain Allah. Baik, ini bab kita insyaallah taala. Berkata al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam kitabnya Kitabut Tauhid, qala bab, kata beliau, bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala. Kalau kita lihat kepada pembahasan kita dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana halnya pada bab ini, begitu juga pada bab-bab yang lalu, itu kita tidak dapati dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Dan bahkan dalam satu bab sering kita tidak dapatkan sedikit pun dari perkataan Syekh, kecuali bab firman Allah Ta'ala. Wa fil hadis, wa fis sahih, dan dalam hadis, dan dalam riwayat yang sahih dari fulan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Ini menunjukkan akan apa? Hanya tidaklah menunjukkan kecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau berpendapat, tidaklah beliau berpendapat kecuali dengan dalil. Maka alangkah zalim dan alangkah lalim dan alangkah sembrono serampangan mereka yang menuduh dakwah tauhid ini dengan dakwah Wahabi. Bagaimana yang sering kita lihat dalam statement kebanyakan orang ataupun tuduhan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Karena kita ketika melihat kitab Syekh, toh yang dibawakan ayat, toh yang dibawakan adalah hadis. Yang dibawa adalah ayat, yang dibawa adalah hadis. Hal ini menunjukkan kepada kita akan sudah banyak berkaratnya memang ya, sifat fanatisme golongan atau fanatisme kelompok yang ada pada tubuh kaum muslimin sehingga sulit bagi mereka untuk menerima hidayah. Ini juga sebagai pelajaran bagi antum. Gak usahlah kalau antum ingin mendakwai orang, antum bilang berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, gak diterima akhi. Cukup bawakan ayat, qala Allah wa qala Rasul. Kalau kita menghadapi orang yang dia itu memang tipenya sudah anti Wahabi, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa memang kenyataannya di negeri kita ini kalimat dan nama seorang tokoh besar ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah demikian buruknya diakibatkan cercaan yang dialamatkan oleh orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah sehingga sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran. Tapi ayat dan hadis nggak bisa dibantah. Kalau kita bawakan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka langsung akan menuduh kamu Wahabi. Tapi kalau kita katakan qala Allah wa qala Rasul, Allah yang berkata, Rasul yang bersabda, ini tidak terbantahkan. Ini tidak terbantahkan. Begitu pula kalau kita menghadapi orang yang dia anti dengan Syekh seperti Syekh Ibn Utsaimin, dia bilang ini ulama Saudi. Jangan bawakan perkataan Syekh Ibn Utsaimin, tapi bawakan ayat dan bawakan hadis. Nah, ini bagian dari hikmah dalam berdakwah. Dan kita lihat contoh hikmah dalam berdakwah adalah seperti yang dicontohkan oleh Syekh di sini. Karena beliau tahu, karena masanya itu pada saat itu orang begitu antipati dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka bukan bagian dari hikmah beliau bawakan perkataannya. Dan semua orang menerima Al-Quran dan hadis. Maka dibawakanlah bab
firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini pelajaran bagi kita ya. Untuk kita dalam mendakwahi seorang, kita harus tahu siapa audiens kita. Sehingga dengan bahasa apa kita berbicara kepada dia. Dengan bahasa apa kita berbicara dengan dia. Di sini berkata Asy-Syaikh qal bab firman Allah Ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Surat Saba ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, hingga ketika telah dihilangkan rasa takut dari dada-dada mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para malaikat. Ketika telah diangkat fuzzi', ya, itu diangkat rasa faza'. Uzilal faza'u anhum an qulubil malaikah. Setelah ketika telah disirnakan, ya, rasa takut dari dada-dada para malaikat. Takut kenapa? Yaitu takut ketika mereka mendengar kalamullah. Seperti nanti akan datang hadisnya di sini setelah ini. Ya. Karena ketika Allah Azza wa Jalla ingin menyampaikan wahyu, maka para malaikat ketika itu seperti ditimpa, ya, hilang kesadaran, ghasyah, dikarenakan takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala sudah berlalu rasa takut ini, ya, yang dimaksud dengan fuzzi'a an qulubihim, telah diangkat rasa takut dari dada-dada mereka ini. Qalu, mereka pun berkata, yaitu sebagian mereka kepada yang lainnya. Qalu, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Barusan Allah berkata apa? Qalul haqq. Maka mereka mengatakan yang dikatakan adalah al-haq wa huwal 'aliyyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini. Apa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini? Malaikat takut. Itu. Malaikat takut. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau malaikat yang penciptaannya demikian dahsyat dari Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya mereka adalah makhluk yang paling mulia dan diberi kedudukan yang tinggi dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kendati begitu malaikat takut kepada Allah ketika mendengar kalamullah, maka apakah malaikat pantas untuk diibadahi? Maka jawabnya tidak. Yang pantas untuk diibadahi adalah siapa? Hanya Allah Rabb kita Jalla wa Ala. Ini syahid yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Ini yang dimaukan dari ayat ini. Maka kalau malaikat saja takut, ya, berarti dia tidak layak diibadahi, apalagi kalau dia itu bukan malaikat. Lebih tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Berkata Syekh Shalih Fauzan di sini, munasabatul bab li kitab at-tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kata beliau, anna fihi bayana halil malaikah. Bahwa ayat ini padanya terdapat keterangan tentang kondisi para malaikat. Alladzina hum aqwa wa 'azamu man 'ubida min dunillah. Yang mana para malaikat ini adalah yang paling kuat, yang paling agung dari mereka yang diibadahi selain Allah. Karena orang-orang musyrikun, ya, ini juga satu pendahuluan yang seharusnya kita sudah punya. Jangan antum sangka bahwa orang-orang musyrikun di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma nyembah patung, batu, dan pohon. Kayu misalnya dibuat jadi patung, ya. Kemudian batu dibuat jadi patung. Jangan kalian sangka seperti itu. Kenapa? Karena selain batu, selain patung, selain kayu yang mereka buat menjadi patung, mereka juga menyembah hamba-hamba pilihan. Di antara mereka ada yang menyembah Uzair dari kalangan Yahudi.
Di antara mereka ada yang menyembah Isa. Siapa mereka? Anbiya, para nabi. Di antara mereka ada yang menyembah Maryam, bundanya Isa. Siapa dia? Orang soleh. Ya. Dan di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Ada yang beribadah pada malaikat. Ini pendahuluan penting. Ya. Kenapa? Karena disebabkan kesalahpahaman dalam pendahuluan ini, outputnya pun juga salah. Outputnya salah. Kenapa? Banyak kita lihat orang-orang yang menyembah kuburan, kita bilang ini syirik. Apa kata dia? Saya nggak nyembah patung kok. Dia bilang. Mereka ini orang soleh. Jadi dalam benak mereka, kalau syirik itu hanya kalau nyembah patung. Tapi kalau yang disembah itu orang soleh, bukan syirik. Ketahuilah bahwa di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrikun itu ada yang menyembah patung, dan di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, dan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Dan malaikat ini adalah aqwa wa a'zam man 'ubida min dunillah. Makhluk Allah yang paling dahsyat dan yang paling kuat yang diibadahi selain Allah oleh orang-orang musyrikun. Kembali kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan. Fa idza kana haluhum ma'allah ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lah. Fa kaifa yud'auna ma'allah wa ghairuhum min babin aula. Maka apabila kondisi mereka, yaitu para malaikat, ini kepada Allah Azza wa Jalla adalah seperti apa yang Allah kisahkan dalam ayat ini, yaitu di mana para malaikat punya haibah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Fakaifa yud'auna ma'allah, maka bagaimana bisa kalian jadikan malaikat itu sebagai sesembahan yang lain selain Allah? Kalau malaikat saja takut, punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana bisa dia disejajarkan dengan Allah, sehingga kalian beribadah juga kepada malaikat di sisi ibadah kalian kepada Allah. Fakirun min babin aula. Kalau malaikat nggak pantas untuk diibadahi, maka selain malaikat lebih nggak pantas lagi. Siapa selain malaikat? Hadits wala haraj. Sebutkan, nggak usah takut. Siapa selain malaikat? Semua yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Dari kuburan-kuburan dikeramatkan, makam-makam yang dikultuskan, orang-orang saleh yang dituhankan, semua yang ada di negeri kita, begitu pula yang ada di luar negeri dari negeri kita. Di negeri kita hadits wala haraj, sebutkan, gak usah khawatir. Betapa banyaknya di ibu kota, di luar ibu kota, di pedalaman, di desa. Di saat rakyatnya mengaku mereka muslimun, tapi sebagian besar mereka tidak mengerti apa itu tauhid, waliyadzubillah. Di Timur Tengah pun demikian, kesyirikan merajalela. Ya. Begitu banyak situs-situs kesyirikan yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Situs-situs kesyirikan yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Nah ini. Jadi kalau para malaikat saja nggak layak diibadahi, maka apalagi selain dari para malaikat, dari segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil ayat. Makna dari ayat ini, yukhbirullah subhanahu 'anil malaikah. Allah Ta'ala di sini telah mengabarkan tentang para malaikat. Anna idza sami'atil wahya min Allah. Bahwasanya malaikat ketika mereka mendengar wahyu dari Allah ila Jibril, yang diwahyukan kepada Jibril, fazi'at inda dzalik, maka para malaikat itu pun seperti ditimpa ketidaksadaran, fazi'at min qulubihim, ta'ziman wa haibatan, dikarenakan pengagungan yang besar dan rasa takut yang dahsyat yang ada pada dada-dada mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'adat hatta yusibaha mithlul ghashi,
hingga mereka seperti ditimpa, ya, hilang kesadaran. Al-ghashi itu pingsan. Dikarenakan rasa takutnya, ya, mereka seperti ditimpa ketidaksadaran. Fa idza uzilal faza'u min qulubihim, maka apabila telah dihilangkan rasa takut itu dalam dada-dada mereka, akhadhu yatasaalun, mereka pun saling tanya di antara mereka, fayaquluna madza qala rabbukum, mereka berkata kepada sebagian yang lain, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Fayaquluna qaulul haq, maka mereka pun menjawab, sebagian yang lainnya menjawab, yang dikatakannya adalah al-haq wa huwal ali, dan dia adalah zat yang maha tinggi, yaitu fauqa kulli syai', tempatnya berada di atas segala sesuatu. Al-azim alladzi la akbaru minhu wa la a'zam, yang maha besar yang tidak ada yang lebih besar daripada dia. Nah ini. Maka ayat ini juga merupakan bantahan, dan sanggahan kepada jami'ul musyrikin. Semua kelompok-kelompok orang-orang musyrik. Sufiyahnya, ya, kuburiyahnya, begitu pula orang-orang Syiahnya, Syiah Rafidah, dan mereka yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Bantahan kepada mereka, yaitu yang beribadah kepada sesembahan-sembahan yang kedudukannya tidak bisa disamakan dengan malaikat. La yudanil malaika wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim, yaitu yang beribadah kepada patung, yang beribadah kepada batu, yang beribadah kepada, ya, zindiq, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara kaum muslimin ada yang beribadah kepada zindiq yang menurut mereka ini orang soleh. Ya, kemudian ketika dia wafat, kuburannya diibadahi selain Allah. Padahal ketika hidupnya la salat wa la siyam, dia enggak salat, enggak puasa. Dan dia protes kepada orang yang mengatakan orang Yahudi dan orang Kristen itu kafir. Artinya kalau bilang orang Yahudi dan orang Kristen kafir, disuruh mondok lagi dia. Ini zindiq, itu seperti ini. Ketika dia mati, kemudian kuburnya diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Dan jelas kedudukannya tidak menyamai malaikat. Kalau malaikat saja itu nggak berhak diibadahi, apalagi dia. Kan gitu logikanya. Seperti itu. Selanjutnya berkata Syekh, qala fi sahih, dan dalam hadis yang sahih, lihat apa yang saya sebutkan. Tidak ada sedikit pun dari perkataan beliau melainkan ayat dan hadis. Setelah ayat dibawakan hadis. Qala fi sahih, dan dalam hadis yang sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, "Idza qama Allahu al-amra fis samaa'i, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan li qawlihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala qada al-amra fis sama', itu memutuskan suatu perkara di langit, itu dengan dia menyampaikan wahyunya. Pada siapa dia sampaikan wahyunya? Itu kepada malaikat Jibril. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat pun ketika itu, ya, menutup sayap-sayap mereka. Ya, itu tidak dalam posisi terbang, mereka tutup sayap-sayap mereka. Khud'anan liqaulih, yaitu dikarenakan pengagungan mereka kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena silsilatun ala safwanin dan putuhum dari seolah-olah suara yang mereka dengar itu berupa wahyu yang Allah sampaikan kepada siapa? Malaikat Jibril. Suara yang mereka dengar itu adalah silsilatun ala safwan. Bagi dada-dada mereka itu laksana rantai yang diseret di atas bebatuan cadas. Ini bukan tasbih, ya, bukan penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk, bukan. Melainkan laksana, ya, suara itu
di dada para malaikat laksana ya suara rantai yang diseret di bebatuan cadas. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Ini perlu ditanbih di sini. Kenapa? Karena agar jangan sampai seorang itu menyangka bahwa ini tasybih. Bos, saut al-masmu', wahyu yang didengar oleh malaikat, dan itu adalah sifat min sifatillah. Ya, suara Allah, wahyu. Ya. Dan hadis ini la yadullu ala tasybih, tidak menunjukkan akan perkara tasybih. Ya, karena Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi apa yang dikatakan Nabi di sini, ka'anna silsilatun ala Safwanin, seolah-olah ia itu adalah rantai yang diseret di atas batuan cadas itu di dada-dada malaikat. Yanfudhuhum dzalik, menyergap dada-dada malaikat laksana suara bebatuan cadas, suara rantai yang diseret di batuan cadas. Demikian. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, hingga tatkala rasa takut itu telah dihilangkan, diangkat di dada mereka. Karena suara rantai yang diseret di batuan cadas itu membuat ya, dada itu bergemuruh. Ya. Nah itu kondisi malaikat ketika mendengar wahyu yang Allah sampaikan kepada Jibril. Ya. Mereka disergap rasa takut yang sedemikian rupa. Kemudian kata Nabi SAW, hatta idza fuzi'a an qulubihim. Kemudian tatkala Allah cabut rasa takut dari dada mereka, tatkala masa-masa itu telah berlalu, sirna, hilang, ya. Qalu, maka mereka pun berkata, itu para malaikat itu, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Yaitu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain. Qalu al-haq. Maka yang lainnya pun menjawab, al-haq. Yang dikatakan Allah itu adalah wahyu yang hak, wahyu yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia adalah zat yang maha tinggi dan lagi maha besar. Nah, ini menetapkan sifat, menetapkan nama. Ya, buat di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah apa? Adalah Al-Ali dan juga Al-Kabir. Ya. Nah, ini juga bagian dari keyakinan kita kepada Rabb kita Jalla wa Ala. Itu kita tetapkan nama sebagaimana nama yang Allah Azza wa Jalla kabarkan. Bahwa di antara namanya adalah Ali, yang artinya yang maha tinggi. Dan ketinggian Allah Azza wa Jalla di sini ketinggian yang mutlak. Ya. Yaitu uluwuz zat wa uluwuz sifat. Bahwa dia zatnya maha tinggi, yaitu berada di ketinggian, dan begitu pula sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Dan Al-Kabir adalah nama Allah juga, ya, yang terkandung dalamnya sifat Al-Azamah, kebesaran, yang artinya tidak ada yang lebih besar daripada dia. Kemudian berkata Nabi selanjutnya, fayasma'uha mustariqus sam'i, maka wahyu itu pun didengar oleh jin-jin dan syaitan-syaitan yang suka mencuri-curi pendengaran di langit. Ini mustariqus sama. Ya. Itu al-mukhtatifu li kalamil malaikah minasyayatin. Yaitu syaitan-syaitan dan jin-jin yang suka ya, nguping perkataannya para malaikat. Ya, tatkala mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Maka yang lainnya mengatakan, "Qaulul haq." Yang dikatakan adalah al-haq. Nah, ini dicuri pendengaran ini oleh jin-jin yang suka mencuri-curi pendengaran di langit, yang suka nguping di langit. Ya. Qala mustariqus sami hakadha. Ba'duhu fawqa ba'din, wasafahu Sufyan bi kaffih faharrafaha wa baddada baina asabi'i. Dan mereka yang suka mencuri-curi pendengaran, yang suka nguping pendengaran di langit, itu seperti ini. Sebagian mereka di atas yang lain dijelaskan oleh Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah.
seorang ulama dari kalangan tabi'in, ya, seorang yang fiqh, hafidh, hujjah, merupakan kibarul a'immah, salah seorang imam yang agung di zamannya. Ya. Ini Sufyan Ibn Uyainah Al-Hilali. Beliau menjelaskan, wasafahu Sufyan bi kaffi. Dia terangkan dengan tangannya. Ya, kata beliau, yang suka mencuri-curi pendengaran itu seperti ini, kata Sufyan. Dia terangkan dengan tangannya, faharrafaha, dia miringkan tangannya, wa baddada baina asabi, dan dia renggangkan antar jari jemarinya seperti ini. Yaitu para jin-jin itu saling tunggang menunggangi sampai ke langit untuk mencuri-curi wahyu, mencuri-curi perkataan para malaikat tentang apa yang Allah akan takdirkan di bumi, tentang apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di bumi, dari apakah itu yang baik ataukah itu dari perkara yang buruk. Ya, saling tunggang menunggangi ke langit mereka. Kemudian kata Nabi selanjutnya, fayasma'ul kalimata, maka yang mencuri-curi pendengaran itu pun mendengar kalimat. Ya, dia dengar satu kalimat yang dia dengar di langit, fayulqiha ila man tahtahu, kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya, seperti pesan berantai. Kemudian yang kedua, menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Begitu seterusnya. Ya. Tergantung berapa banyak mereka saling tunggang menunggangi hingga sampai ke langit. Ya, hatta yulqiha ala lisani sahir. Kemudian yang terakhir inilah yang menyampaikan kepada telinga si penyihir, si dukun, si paranormal. Itu. Bahwa akan terjadi di bumi ini seperti ini dan seperti itu pada tanggal sekian dan tanggal sekian. Itu hasil apa? Hasil kolaborasi dia dengan siapa? Jin-jin dan syaitan. Ya. Kadang sering muncul di akhir tahun itu juga. Ya. Mereka unjuk kebolehan. Mereka lakukan, ya, suatu aktivitas yang kata mereka menerawang akan apa yang bakal terjadi di tahun yang akan datang. Dari ramalan-ramalan yang mereka buat, yang diantara metodenya itu adalah dengan, ya, kolaborasi dengan jin-jin dan syaitan. Enggak melulu itu caranya, enggak cuma itu, karena ada dari mereka juga yang melihat akan apa yang akan terjadi itu dengan perantara bintang. Ya, yang dikenal dengan ilmu astrologi. Makanya sering di televisi itu kita disuruh ngapain? Kirim SMS, ya, sebutkan nama kita dan tanggal lahir kita. Kenapa? Agar diketahui kamu lahir itu ketika bintang apa sedang ada. Apakah gugus bintang fulaniyah atau gugus bintang alaniyah? Kemudian mereka merujuk kepada primbonnya, dan disitulah, ya, nasib kamu ditebak. Nah, ini semua adalah perdukunan. Ya, adalah perdukunan dan merupakan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu termasuk perkara yang gaib, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Dia. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah satu jiwa mengetahui apa yang akan dia dapatkan besok. Dan tidaklah satu jiwa mengetahui di negeri mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah kalian mengatakan untuk sesuatu bahwa aku ini akan mengerjakannya besok, kecuali dengan kehendak Allah. Akan apa yang kita bakal kerjakan besok aja kita harus mengatakan apa? Insya Allah. Ini kita yang mau mengerjakan. Kita disuruh mengucapkan kalau Allah berkehendak. Agar bagaimana dengan dukun
paranormal yang dia katanya bisa menebak tentang nasib orang lain, akan apa yang bakal dia dapati dari nasibnya, baik ataukah buruk nasib dia. Apakah ini mungkin? Sedangkan Allah Azza wa Jalla saja mengatakan demikian. Dan apakah ini mungkin sedangkan Nabi saja tidak mengetahui perkara yang gaib? Allah berkata, "Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani min su'." Katakanlah, kalau aku ini tahu perkara yang gaib, tentulah aku akan banyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan ditimpa dengan kecelakaan. Aku tidak akan ditimpa kecelakaan. Kalau buktinya Nabi nggak tahu bahwa dia akan ditimpa kecelakaan, sehingga dia celaka di saat perang Uhud. Nggak tahu sabetan pedang itu akan mengena bagian mana dia. Begitu pula para sahabat-sahabatnya nggak tahu perkara yang gaib. Di antara mereka terbunuh di medan jihad. Bahkan para khulafaur rasyidun seperti Umar bin Khattab, ya. Begitu pula Ali dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, wafat, terbunuh. Gak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan ini yang mukanya gak pernah kena air wudu, hitam kusam kelam, ya, gak pernah kena air wudu, ya, dari para dukun dan para paranormal itu. Pak antum lihat bagaimana kena air wudu aja enggak, sedangkan dia mengaku-ngaku bahwa dia tahu yang gaib. Maka tidak ada yang layak bagi dia kecuali dia itu orang yang kafir. Begitu pula orang yang percayainya, dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini. Jadi antara metode mereka, yaitu dalam pengakuannya mengetahui yang gaib, adalah dengan kolaborasi dengan jin dan syaitan ini. Nah, ini dikisahkan dalam hadis ini bagaimana jin-jin dan syaitan itu mencuri-curi pendengaran tersebut, sehingga yang terakhir itulah yang menyampaikan kepada lisannya sahir, lisannya si penyihir, awil kahin atau dukun. Jangan tertipu ya, ayyuhal hadirun, dengan nama-nama yang keren seperti sekarang ini. Banyak namanya muncul magician, ya, atau namanya apa, ilusionis. Itu kahin, sahir, penyihir, dukun itu. Dukun. Wa'ad sahir darbatun bisayf, dan hadnya untuk penyihir itu dipenggal lehernya dengan pedang. Hukum had, hukum Islam terhadap penyihir itu, ya, adalah dipenggal dengan pedang. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada pemerintah kita untuk menghabisi para penyihir-penyihir dan dukun-dukun dan para paranormal tersebut yang sudah mengelabui umat, dan menghabisi mereka yang juga turut serta dalam memasarkan dagangan mereka dari majalah-majalah yang isinya klinik, perdukunan, ya, pesugihan. Ya, ini negeri yang mayoritas kaum muslimin tapi gandrungnya sama yang kayak begitu. Kalau dikasih al-haq dengan ayat dan dalil mereka menolak, tapi kalau yang kayak begitu luar biasa senangnya, luar biasa lakunya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farubbama adraqahu shihabu qabla an yulqiyaha." Bisa jadi, kata Nabi, si jin yang dia punya tugas untuk menyampaikan apa yang dia dengar kepada si penyihir ini, kepada si dukun ini, adraqahu shihab, sudah disambar oleh api duluan. Ya, sudah disambar oleh api duluan. Adraqahu shihab, ya, di langit, yang menyambar-nyambar jin-jin dan syaitan yang mencuri-curi pendengaran di langit. Qabla an yulqiya, sebelum dia sampaikan kepada si dukun yang dia layani itu, yang dia khidmat dengan bayaran. Ya dengan bayaran lah. Ya, mana mau jin itu melayani manusia kecuali dengan bayaran. Bayarannya apa? Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bayaran itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau
Kalau seseorang ingin kolaborasi dengan jin, syaratnya satu, kufur dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya kalau seseorang datang kepada dukun, pasti akan disyaratkan. Ya, apakah dia disuruh menginjak mushaf, masukkan mushaf ke dalam jamban, ataukah dia disuruh sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, ataukah dia disuruh menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dia masih mukmin, jin-jin dan syaitan itu nggak mau berkolaborasi, nggak mau kerjasama. Nah ini, maka jin-jin dan syaitan yang kufur ini kepada Allah, mereka melayani si dukun, ya, melayani si paranormal, ilusionis, magician, ya, yang namanya sudah menasional, ya, sehingga yang namanya sihir, sulap itu sudah jadi makanan sehari-hari. Anak-anak kita pun juga ikut-ikutan. Saya bisa sulap. Itu sihir. Sulap itu sihir. Walaupun tanpa perantara jin dan syaitan. Sihir. Ya, kemarin itu sempat dari mereka ada perdebatan. Ketika ada yang mengatakan bahwa haram tontonan yang seperti itu. Maka mereka katakan, dari orang-orang dan pihak-pihak yang membela ajaran-ajaran seperti ini, oh ini bukan sihir katanya. Dengan alasan ini tidak pakai jin, nggak pakai syaitan, ya, itu tetap sihir. Karena di antara sihir ada yang dengan perantara jin dan syaitan, dan di antaranya ada yang tidak dengan perantara jin dan syaitan. Sihir. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dan terkadang sudah keburu disampaikan kepada lisan sahir apa yang didengar oleh jin dan syaitan itu dari apa yang mereka curi dari suara wahyu dari langit. Sebelum ya api itu kena menyambar dia, sudah keburu disampaikan kepada siapa? Kepada si dukun tersebut. Fayakdibu ma'aha mi'ata kadhibah, sehingga apa yang dia dengar itu, ya, itu dibungkus dengan 100 kedustaan. Ya. Kenapa? Karena sanadnya, rangkaian sanadnya itu jin-jin dan syaitan. Yang percaya siapa? Cuman dukun dan paranormal. Apa yang mereka dengar sudah merupakan pesan berantai. Sanadnya siapa? Jin-jin dan syaitan yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian mereka sudah disambar oleh apa? Oleh asyihab, oleh api dari langit. Dan terkadang mereka kesampaian, keburu menyampaikan kepada si dukun sebelum kena sambar. Sehingga apa yang mereka dengar itu adalah kebenaran, tapi yang dibungkus dengan 100 kedustaan. Benarnya cuma 1%, kedustaannya ya 99%. Mi'ata kadhibah. Wa yakdzibu ma'a mi'ata kadhibah. Fayuqal, maka dikatakanlah, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza, bukankah akan terjadi pada hari ini demikian dan demikian, bahwa akan terjadi pada hari ini seperti ini dan seperti itu. Fa yusaddaqu bitilkal kalimah, sehingga si dukun itu pun dibenarkan ucapannya, disebabkan apa yang dia katakan, allati sumi'at minas sama, yang dia dengar dari langit. Ya, tapi yang telah dibungkus dengan 100 kedustaan. 100 kemungkinan itu salah. Ya. Maka apakah yang seperti ini pantas untuk dibenarkan dan dipercayai omongannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Man ata ka'inan fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Maka barang siapa yang dia mendatangi dukun, paranormal, kemudian dia bertanya, dan dia percaya, lantas dia percaya kepada apa yang diucapkan oleh si dukun dan paranormal itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka orang yang telah kufur kepada Al-Qur'an, dia telah kufur kepada Allah yang menurunkannya, waliyadzubillah. Nah ini. Apa syahid yang kita maukan dari hadis ini? Jelas ya. Itu berita perihal tentang para malaikat. Ya. Adapun perihal tentang bagaimana jin-jin itu mencuri pendengar, ini hanya kelengkapan hadis saja. Tapi syahid yang dimaukan
dalam bab ini apa? Itu kisah tentang para malaikat. Itu bahwa para malaikat ketika mereka mendengar wahyu Allah, mereka fuzir. Mereka langsung hilang kesadaran. Maka tatkala diangkatlah rasa takut dari dada mereka, barulah mereka saling tanya di antara mereka dengan yang lainnya. Artinya apa? Bahwa malaikat takut kepada Allah. Maka apakah pantas malaikat disandingkan dengan Allah sehingga kalian beribadah kepada Allah bersamaan itu juga dengan kalian beribadah kepada malaikat? Maka jawabnya tentu tidak. Maka kalau malaikat nggak layak diibadahi, ini logikanya seperti itu, apalagi selain para malaikat, ya, dari kuburan-kuburan yang diibadahi, makam-makam yang dikeramatkan, tempat-tempat dan monumen-monumen yang dikultuskan, maka itu semua tidak berhak diibadahi sama sekali. Kalau malaikat saja itu tidak layak diibadahi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga merupakan bantahan. Dikatakan di sini oleh Syekh, qala ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Qala ar-raddu 'ala al-musyrikin alladziina ya'buduna al-malaikata wal anbiya was salihin. Hadis ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang beribadah kepada malaikat, yang beribadah kepada nabi, dan yang beribadah kepada orang-orang saleh. Ya, karena malaikat sendiri takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menandakan bahwa dia tidak layak diibadahi. Asani ta'zimullah subhanahu wa annahu al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Faedah yang kedua adalah, ya, kita lihat bagaimana pengagungan malaikat kepada Allah. Ya, bagaimana malaikat ketika mendengar wahyu dari Allah, mereka ya, merapatkan sayap. Dan ketika mereka mendengar wahyu Allah, mereka hilang kesadarannya dikarenakan takut dan besarnya pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan pelajaran, ya, untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya dia. Ya, bukan fulan, bukan alan, ya. Bukan makam-makam, bukan kuburan-kuburan. Ya. Dan bukan juga orang-orang saleh. Hatta al-wali, hatta an-nabi, sampai dia itu wali ataupun nabi, dia enggak layak diibadahi. Bahwa dialah Allah Azza wa Jalla al-mustahiq lil ibadati wahdahu la syarikalah. Hanya dia yang berhak untuk diibadahi semata, tidak ada sekutu bagi dia. Dan yang ketiga, hadis ini menetapkan tentang sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa dia adalah yang maha tinggi. Yang artinya bahwa Allah Azza wa Jalla berada di ketinggian dan sifatnya juga yang maha tinggi. Wa huwal aliyyul kabir. Nah, ini yang kita ambil dari akhir firman Allah, wa huwal aliyyul kabir. Dan juga dalam hadis ini dikatakan, qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir, kata para malaikat, dan dialah yang maha tinggi, yaitu ketinggian dari yang berupa ketinggian sifat dan ketinggian zat. Artinya sifatnya adalah sifat-sifat yang maha tinggi dan zatnya juga berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Dan ini akidah Ahlussunnah. Ya. Dan akidah yang sesuai dengan fitrah. Mana yang paling layak bagi Allah? Kita tetapkan bahwa dia di ketinggian atau dia ada di bawah? Kalau kamu sujud, kamu ke bawah atau kamu ke atas? Ke bawah. Begitu bukan? Sujud ke bawah. Jika kamu merapat ke tanah, makanya di situ kamu disuruh untuk membaca apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ketika kamu merendah ke tanah, kamu sucikan Allah dari kerendahan. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Begitu pula disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita sedang naik, ya, melakukan perjalanan, kebetulan perjalanannya nanjak, ya, kita disunahkan untuk membaca, ya, Allahu Akbar. Bahwa Allah yang maha besar. Kita emang naik, tapi Allah Azza wa Jalla yang maha besar dan maha tinggi. Begitu pula ketika kita turun ke bawah, ya, jalannya kebetulan nurun, kita disuruh baca apa?
Subhanallah, Maha suci Allah. Sucikan Allah dari kerendahan. Nah, kalau kita berdoa, kita angkat tangan. Angkat tangan kemana? Angkat tangan ke atas. Angkat tangan kita ke atas. Kita bermunajat kepada Allah. Bahkan ya sebagian kita menengadahkan wajahnya ke langit dan hati kita bermunajat kepada Allah ketika itu. Ini semua adalah dalil-dalil fitrah yang menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla di ketinggian. Yang mengatakan Allah di mana-mana itu membohongi fitrahnya sendiri. Dia membohongi fitrahnya sendiri. Dan telah menetapkan sifat aib dan kekurangan pada Allah. Dan dalil dari Al-Quran banyak. Begitu banyak. Di antaranya hadis ini. Wa huwal aliyyul kabir. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Begitu pula dalil dari ayat yang lainnya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya Allah Tabaraka wa taala mengatakan tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy-Nya itu di mana? Di ketinggian. Dan Allah fawqal 'arsy. Dan Allah berada di atas al-'arsy. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ilaihi yas'ad, kepadanya lah naik. Dibilang kepadanya lah naik. Naik ya dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Kepada Allah lah naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kalimat yang baik, wal amalus shalih yarfa'u. Dan amalan yang saleh Allah angkat. Kalau ngangkat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Kalau dari atas ke bawah namanya Allah tarik, bukan Allah angkat. Ya, kecuali kalau itu teh tarik. Ya, teh tarik itu dari bawah ke atas ya. Ya. Kalau ya dari atas ke bawah itu ditarik namanya. Maka oleh karena Allah katakan wal amalus shalih yarfa'u, dan amal saleh Allah angkat, berarti Allah di ketinggian. Dan dalil yang banyak sekali. Ya. Dia menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini banyak didustakan oleh sufiyah kuburiyah. Orang-orang sufi, orang kuburi dari para pengekor-pengekor bid'ah waliyadzubillah. Ini bahasa-bahasa seperti ini mungkin bahasanya kedengaran keras ya. Tapi bukan seperti itu nanti ketika antum berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Bedakan. Ya. Kenapa? Karena kita di sini sedang taklim. Kita di sini sedang memantapkan akidah, sedang menanamkan prinsip. Tapi ketika kita interaksi dengan masyarakat, jangan bahasa-bahasa itu yang kita gunakan. Bedakan. Ya, karena bisa jadi dengan bahasa yang lembut orang sudah bisa mengikuti al-haq. Dan bisa jadi dengan bahasa yang keras justru orang jatuh kepada penolakan terhadap al-haq. Jadi kita harus ukur-ukur seperti apa porsi kita dalam berdakwah kepada orang. Baik. Selanjutnya berkata Syekh, qala wa 'an Nawas bin Sam'an. Dan diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an. Dia ini seorang sahabat Rasulullah yang mulia, radhiyallahu anhu, yang Allah telah ridai. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhya bil amri." Apabila Allah ingin mewahyukan suatu perkara, takallama bil wahyi, maka dia pun menyampaikan wahyunya, berbicara dengan menyampaikan wahyunya. Ini menetapkan sifat al-kalam bagi Allah. Ya. Ini kalau ditinjau dari kacamata akidah al-asma'i was sifat atau tauhidul asma'i was sifat. Ini sekalian sambil menetapkan tauhidul uluhiyah, kita juga sekalian menetapkan tauhidul asma'i was sifat. Takallama bil wahyi, maka hadis ini menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Akhadatis samawati min rajfah, maka apabila Allah ingin menyampaikan wahyunya, dia pun berkata-kata, akhadatis samawati min rajfah, maka ketika itu langit pun guncang. Akhadatis samawati min rajfah, maka kondisi itu pun menjadikan langit itu menjadi guncang, rajfah. Ya. Irtajafat wa qarabat, itu artinya rajfah. Ya, bergetar. Aw qala ra'datun shadidah,
Atau dikatakan itu dalam bentuk riwayat yang lain, ra'datun syadidah, berupa guncangan yang dahsyat. Langit pun menjadi guncang apabila Allah ingin menyampaikan wahyu. Khaufan minallahi azza wa jal, dikarenakan rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah azza wa jal. Ini menunjukkan bahwa langit yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tidak seperti halnya manusia, tidak sepertinya halnya jin, tidak seperti halnya para malaikat yang memiliki ruh, ya, tapi Allah ciptakan memiliki indera, ya, hingga dia merasakan kalau Allah ingin menyampaikan wahyunya, maka langit pun berguncang dikarenakan takut kepada Allah azza wa jalla. Kemudian selanjutnya berkata Nabi SAW, "Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati," maka apabila penghuni langit itu pun mendengar wahyu Allah, sa'iqu, maka mereka pun, ya, seperti ditimpa ketidaksadaran. Sa'iqu yang artinya adalah pingsan. As-sa' al-ghashi, yaitu mereka pun hilang kesadaran. Au kharru sujada, atau mereka pun langsung tersungkur sujud. Kharru sujada, penghuni langit kalau mereka mendengar Allah menyampaikan wahyunya, mereka pun langsung tersungkur sujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Lantas yang pertama kali mengangkat kepalanya itu adalah Jibril, itu Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Fayukallimu Allah min wahyi bima arad. Maka di situ Allah pun menyampaikan wahyunya kepada Jibril dari apa yang dia kehendaki. Itu apa yang Allah mau sampaikan. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Lantas Jibril pun melewati para malaikat-malaikat yang lain dari satu langit ke langit yang berikutnya. Kullama marra bisama'in, setiap kali Jibril melintasi satu langit, salahu malaikatuha, maka malaikat yang menghuni langit tersebut pun bertanya kepada Jibril, ingin tahu apa yang Allah wahyukan kepada Jibril. Madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dibilang oleh Rabb kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibrilu qala al-haq, maka Jibril pun menjawab, yang dikatakan oleh Rabb kita adalah al-haq, wa huwal aliyul kabir, dan dia pun maha tinggi lagi maha besar. Jibril melintas dari satu langit ke langit yang berikutnya, ya. Dan setiap kali melintas satu langit, penghuninya dari para malaikat bertanya kepada Jibril. Fayaqulun, maka mereka pun, yaitu para malaikat itu pun, kulluhum yaqulun, semua mereka mengucapkan mithla maqala Jibril, seperti apa yang dikatakan oleh Jibril, yaitu ketika sebagian yang lain bertanya kepada yang lainnya, mereka menjawab qalul haqq, qala al-haqq wa huwal aliyul kabir, yang dikatakan oleh Rabb kami adalah al-haq, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayantahi Jibril bil wahyi, maka Jibril pun menyampaikan wahyu tersebut ila haitsu amarahu Allah azza wa jal, kepada apa yang Allah amanahkan, apakah kepada nabi atau kepada rasul, atau kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan. Ini sisi pendalilan dari hadis ini jelas, ya, kurang lebih sama dengan hadis yang sebelumnya dan ayat yang sudah kita baca, ya, di mana bahwa para malaikat penghuni langit, tatkala mereka mendengar wahyu dari Allah azza wa jal, mereka pun langsung tersungkur sujud. Wah, mereka pun takut pada Allah azza wa jal, mereka pun ditimpa dengan seperti ketidaksadaran. Ini menunjukkan akan apa? Itu akan bahwasanya para malaikat, ya, itu takut. Maka kalau malaikat itu takut, maka dia tidak layak diibadahi, tidak berhak untuk disembah, ya, di sisi peribadahan kita kepada Allah azza wa jal. Tidak layak kita menyandingkan malaikat sejajar dengan Allah. Maka kalau malaikat tidak layak disejajarkan dengan Allah, apalagi selain para malaikat, apalagi dari selain malaikat. Maka hadis ini juga membantah ajaran al-musyrikun, yaitu orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluk Allah yang kedudukannya tidak sejajar dengan malaikat.
Kalau malaikat saja tidak pantas, apalagi selain dari para malaikat. Itu logikanya. Dan hadis ini juga menunjukkan akan dahsyatnya dan agungnya Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Dialah semata yang berhak diibadahi. Dan kita juga dapati pelajaran bagaimana bentuk pengagungan yang besar dari para malaikat kepada Allah. Hatta samawat, sampai langit sekalipun begitu takut kepada Allah. Guncang dia. Disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya manusia juga memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga pelajaran tentang pengagungan terhadap kalamullah. Kalau malaikat saja begitu besar pengagungannya hingga mereka tersungkur sujud ketika mendengar kalamullah, kenapa kita tidak seperti itu? Justru ketika kita mendengar Al-Quran, kita mendengarnya dengan hati yang lalai. Bahkan di dalam sholat kita lalai. Dan di antara bentuk kelalaiannya adalah enggan untuk memahami ayatnya. Apa yang Allah firmankan tidak mau kita untuk mempelajarinya. Tidak ada usaha untuk memahaminya. Ya, tidak ada keinginan untuk mempelajari bahasanya, yaitu dari bahasa Al-Quran. Ini di antara bentuk lalai terhadap Al-Quran, lalai terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keinginan untuk belajar dan thalabul ilm. Ini bentuk lalai juga. Yang mana para malaikat ahsan minna dalam hal ini, jauh lebih baik daripada kita. Dan juga faedah lain yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa Al-Amin, yaitu siapa? Malaikat Jibril telah khianat. Salah alamat menyampaikan wahyunya kepada Muhammad, seharusnya kepada Ali. Sehingga mereka dalam sholatnya, ya, ketika mereka salam, mereka tepuk-tepuk itu. Tepuk-tepuk sambil mereka katakan Khanal Amin, Khanal Amin. Telah khianat Al-Amin, telah khianat Al-Amin, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Hadis ini bantah mereka. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah, ya, utusan Allah Azza wa Jal yang amanah. Ini dijelaskan bagaimana amanahnya Jibril. Dikatakan oleh Nabi SAW, fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahullah. Maka Jibril pun menyampaikan wahyunya kepada seperti yang diamanatkan oleh Allah. Maka dusta apa yang dituduhkan oleh siapa? Oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang ajarannya adalah isinya kedustaan, kebohongan, ya, dan peribadahan kepada selain Allah, kesyirikan. Ya, kalau kita lihat ajaran Syiah Rafidhah isinya itu kedustaan, kebohongan, kesyirikan. Ya, dan sayangnya orang-orang kita banyak ketipu dengan bungkus cinta Ahlul Bait. Ini bungkusnya manis, cinta kepada Ahlul Bait, tapi diseret kepada ajaran Syiah, diseret kepada ajaran Rafidhah. Ya, maka jangan heran kalau suatu saat nanti, ya, kaum muslimun juga ikut-ikutan berontak kepada pemerintahnya. Kenapa? Karena emang sudah ajarannya Syiah Rafidhah itu berontak kepada pemerintah. Lihat siapa yang mengamini pemberontakan yang ada di Mesir, Iran. Yang ikut-ikut mengamini sekarang siapa? Iran. Bahkan pemimpinnya mengatakan ini adalah, ya, pelajaran dari revolusi Iran tahun 79 dulu yang saya pimpin. Nah, ini ajaran Syiah Rafidhah. Adapun Ahlussunnah menafikan yang demikian, mengajak untuk taat para pemimpinnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau, kalau antum lihat, ya, yang beliau tulis dengan judul, ya, Masail Jahiliyah, apa di situ disebutkan? Bahwa di antara ajaran jahiliyah adalah menganggap, ya, memberontak kepada pemerintah, menyelisihi pemerintah itu sebagai satu kebanggaan. Maka datanglah Nabi SAW menyelisihinya dan mengajarkan bahwa kebanggaan, keagungan itu ada pada ketaatan terhadap sultan, terhadap penguasa. Lihat rujuk perbedaan antara ajaran sunnah dengan ajaran Syiah Harakiyah, ya. Maka seperti itu. Nah, ini hadis bantahan juga kepada mereka bahwa Nabi SAW mengatakan fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahullah. Maka Jibril pun menyampaikan wahyunya kepada seperti yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dari selesai sudah kita
dari bab ini insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab syafaat. Wal ilmu indallah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.